Kali ini kita akan mencoba menyelesaikan soal obligasi sederhana. Misalkan diketahui obligasi dengan nilai nominal $100.000, bunga nominalnya 10%, masa obligasinya 3 tahun. Diterbitkan di 1 Januari 2020. Bunga pasar yang berlaku saat itu 8% dan bunganya dibayarkan tiap tanggal 1 Januari. Nilai nominal 100.000 ini sekaligus mewakili yang namanya nilai jatuh tempo. Bunga pasar itu disebut juga bunga efektif. Dari soal tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, nilai jatuh tempo itu adalah $100.000. Kemudian yang kedua, bunga nominal kita beli lambang R kecil itu adalah 10%. Yang ketiga, bunga efektif atau bunga pasar kita beri lambang I kecil itu 8%. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk periodenya. Nah, tadi disebutkan bahwa bunga dibayarkan tiap tanggal 1 Januari, berarti bunganya annually. Maka periodenya N-nya adalah sebesar tahunnya, yaitu N-nya sama dengan 3. Dari soal kita ketahui bahwa R, bunga nominalnya ternyata lebih besar daripada bunga efektif. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka obligasi diterbitkan pada tingkat harga premium. Patokannya adalah bunga nominal. Jika bunga nominalnya lebih besar, maka premium. Jika bunga nominalnya lebih kecil, maka obligasi pada tingkat harga diskon. Selanjutnya, kita akan menghitung berapa sih nilai yang akan kita peroleh dari penerbitan obligasi tersebut. Untuk memperoleh yield atau hasil dari penerbitan obligasi, maka kita memperhitungkan dua macam. Yang pertama, kita akan memperhitungkan nilai present value atau nilai sekarang dari nilai jatuh tempo. Nah, nilai jatuh tempo tadi disebutkan seperti nilai nominal ya, bahwa nilai jatuh tempo itu present value adalah di tanggal penerbitan obligasi yaitu 1 Januari 2020. Nah, jatuh temponya setelah 3 tahun berarti ini 1 Januari 21, 1 Januari 22, berarti akan jatuh tempo di tanggal 1 Januari 2023. Nah, di tanggal 1 Januari 2023 nilai jatuh tempo obligasi adalah 100.000. Nah, kita akan mempresent value kan ya, agar ya nilai sekarang dari 3 tahun yang akan datang itu 100.000. Jadi ketika jatuh tempo nilai obligasi itu 100.000. Ini nilai di tanggal 1 Januari 2023. Kita tarik ke sini ya. Kita tarik ke tanggal 1 Januari 2020, maka pasti nilai sekarang atau present value dari 100.000 ini akan lebih kecil daripada 100.000. Kita bisa menggunakan tabel 2, yaitu tabel present value. Nah, di tabel present value kita akan lihat untuk bunga yang akan kita gunakan adalah bunga efektif. Bunga efektifnya tadi adalah 8%. Nah, di tabel present value kita akan mencari tingkat bunga 8% dan N-nya 3. Maka yang akan kita gunakan nanti dalam perhitungan present value adalah 0,7938. Selain menggunakan tabel, kita juga bisa menggunakan rumus, yaitu present value dari nilai jatuh tempo akan kita peroleh dari nilai jatuh tempo kita kalikan dengan 1 plus I di pangkat min N. Nah, formula ini bisa digunakan ketika nanti ada obligasi yang diterbitkan bukan di tanggal bunga, tapi diterbitkan di antara tanggal penerbitan bunga. Hasil yang diperoleh dari formula ini akan sama dengan yang ada di tabel present value ya, di tabel 2.
Maka untuk perhitungan yang pertama dari present value, kita akan menghitung nilai jatuh temponya adalah 100.000 dikalikan yang ada di tabel present value tadi, yaitu 0,7938. Maka diperoleh untuk perhitungan pertama present value dari nilai jatuh tempo adalah 79.380. Perhitungan berikutnya yang kedua, kita akan menghitung nilai sekarang atau present value dari anuitas bunga. Bunga diberikan di tiap awal tahun setelah tahun penerbitan, yaitu akan diberikan di tanggal 1 Januari 2021, 1 Januari 2022, dan 1 Januari 2023. Masing-masing tanggal pembayaran bunga, di perusahaan akan memberikan bunga sebesar 100.000 nilai nominal dikalikan dengan bunga nominalnya yaitu 10%. Sehingga bunga yang dibayarkan tiap periode adalah 10.000. Nah, 10.000 di tiap periode, di tiap awal tahun ini akan kita present value-kan ke tanggal 1 Januari 2020. Jadi ini kita akan tarik, kita present value-kan ke tanggal 1 Januari 2020. Yang ini untuk pembayaran bunga yang kedua juga, kita present value-kan juga. Yang ketiga, ini kita present value-kan juga. Jadi ada 3 kali present value. Nah, ini yang disebut anuitas. Jadi ada pembayaran bunga yang berulang ya, anuitas. Untuk perhitungan present value dari anuitas, kita akan menggunakan tabel present value anuitas. Sekali lagi, untuk bunga yang kita pilih adalah tingkat bunga efektif yaitu 8%. Jangan bunga nominal ya. Kemudian N-nya adalah periode pembayaran bunga yaitu 3. Maka nanti yang akan masuk perhitungan present value anuitas adalah 2,5771. Selain menggunakan tabel present value dari anuitas bunga, kita juga bisa menghitung present value anuitas bunga menggunakan rumus, yaitu bunga nominal yang 10.000 tadi kita kalikan dengan rumus 1 min 1 plus I pangkat min N dibagi I. Hasil dari perhitungan formula ini akan sama dengan tabel present value anuitas. Kita akan menghitung present value dari anuitas bunga. Yang pertama, bunga nominalnya tadi adalah 10.000. Kita kalikan dengan angka yang ada di tabel tadi 2,5771. Maka akan diperoleh sebesar 25.771. Maka dari hasil perhitungan present value dan present value anuitas tadi, yield atau hasil yang diperoleh dari penerbitan obligasi, kita tambahkan ya present value dari nilai nominal obligasi ditambah present value dari anuitas bunga. Maka hasilnya adalah 79.380, kita tambahkan dengan 25.771. Maka hasilnya adalah 105.151. Hasil ini membuktikan bahwa obligasi diterbitkan pada harga premium. Hasilnya akan lebih besar ya daripada nilai nominal. Sehingga nanti yang di jurnal pada tanggal 1 Januari 2020 perusahaan menerima kas senilai 105.151 dan akan muncul bonds payable di sisi kredit yaitu 105.151.